wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, tetapi sebelum membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Yaitu kita membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang sistematika penyusunan surat lamaran pekerjaan, nah pada kali ini kita akan bahas unsur kebahasaannya. Nah, tetapi sebelum ke materi inti, kita lihat gambar yang pertama. Di sini terlihat ada beberapa orang yang sedang melamar pekerjaan, namun tetap saja ditolak oleh pimpinan perusahaan. Nah, kenapa? Nah, itu bisa jadi karena dari segi penulisan ataupun pemilihan kata dalam menyusun surat lamaran pekerjaan kurang tepat, ataupun penggunaan tanda baca yang dikerjakan ataupun yang digunakan dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak tepat. Maka dari itu, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya, apalagi kalian sekarang sudah ada di jenjang SMA, sebentar lagi mungkin ada yang langsung bekerja, ada juga yang masih meneruskan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh. Nah, dan juga menurut Rahmadi dan Rustamji menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber. Yang pertama, iklan dari informasi seseorang, ataupun pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, dan juga ada dari permohonan instansi kepada sekolah. Jadi surat lamaran dapat dibuat berdasarkan sumber-sumber tersebut. Nah, lalu kita lihat contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama. Coba kalian lihat dari penulisan surat lamaran pekerjaan, ataukah ini sudah tepat? Mungkin sekilas sebelum kita belajar ini dianggap tepat, biasa saja. Tetapi sebenarnya ini kurang tepat. Kita lihat hasil analisisnya. Nah, yang pertama, bentuk suratnya standar, memang standar sesuai dengan sistematika yang sudah kemarin dipelajari. Itu surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar dan juga bahasa yang baik benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan juga koma. Di dalam kata pengantar, yaitu jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena informasi lowongan bersumber dari media massa, pelamar mencantumkan sumber awal. Selanjutnya pelamar mengajukan untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, penyampaian maksud surat pada isi surat yaitu sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, namun kurang jelas menyampaikan posisi jabatan yang diinginkan. Jadi itu kekurangannya, tidak menyampaikan posisi jabatan yang diinginkan. Dan juga dalam pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat, yaitu seharusnya setelah kata pimpinan diikuti tanda baca koma, tetapi dalam surat lamaran tadi tidak digunakan tanda koma setelah kata pimpinan dalam penutup. Kita lanjut ke analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama dari tanggal surat. Nah, dalam tanggal surat
yaitu seharusnya nama kota yang diawali huruf kapital lalu diikuti tanda koma. Tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf kapital, tidak disingkat. Nah, contohnya kita lihat Jakarta 25 Januari 2010. Nah, ini benar. Tetapi di dalam contoh kedua kita lihat Jakarta 25-1 2010. Nah, ini salah. Karena jangan disingkat dan juga tidak menggunakan angka, tetapi gunakan huruf dalam penulisan bulan. Nah, kita lihat yang kedua yaitu lampiran. Lampiran yaitu ditulis dengan kata lampiran. Huruf pertamanya kapital ya, dan jangan disingkat. Contoh lampiran (2) 5 berkas. Nah, ini benar. Jangan sampai disingkat 5 berkas. Nah, ini salah. Jangan sampai disingkat. Adapun dalam perihal harusnya ditulis perihal. Jangan ditulis hal disingkat. Nah, huruf pertamanya pun kapital, perihal. Contohnya perihal permohonan menjadi karyawan. Ini benar. Jadi ditulis maksudnya. Dan jangan sampai seperti yang contoh kedua, hal, lamaran pekerjaan. Nah, itu salah. Kita lihat alamat surat. Alamat surat yaitu alamat tujuan. Langsung saja kepada awalnya yang terhormat. Jangan menggunakan kepada dulu. Ya. Tidak menggunakan kata kepada, langsung saja yang terhormat diikuti nama jabatan, kepala personalia atau direktur personalia. Nah, contoh yang terhormat direktur personalia. Nah, ini benar. D-nya kapital, P-nya kapital. Lalu PT Jaya Mandiri, kata Jaya dan juga Mandiri, J-nya kapital, M-nya kapital, benar. Dan juga Jalan Kencana Wungu, ini menunjukkan tempat, jadi huruf pertamanya kapital juga. Kencana Wungu 10, Jakarta. Jangan menggunakan nomor. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu PT Jaya Mandiri. Nah, ini penulisannya masih benar. Yang terhormat direktur personalia. Nah, tapi di dalam contoh yang kedua itu kepada yang terhormat direktur personalia. Harusnya tidak menggunakan kepada. Contoh yang kedua. Dan juga PT Jaya Mandiri harusnya J dan M-nya itu kapital. Ini tapi tidak dalam contoh yang kedua. Dan juga dalam penulisan alamat Jalan Kencana Wungu, huruf K dan W-nya itu tidak kapital. Dan juga menggunakan nomor, harusnya tidak menggunakan nomor. Tetapi langsung saja ditulis 10 Jakarta. Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta, tidak menggunakan kata nomor. Lalu kita berlanjut kepada salam pembuka. Nah, dalam salam pembuka cukup menggunakan dengan hormat. Diikuti tanda koma di akhir. Huruf awalannya itu kapital. Masih banyak sebenarnya dalam salam pembuka ini, banyak yang digunakan salam takjim, salam sejahtera, tetapi surat ini termasuk surat resmi, jadi cukup dengan kata dengan hormat. Contoh yang kedua, dengan hormat. D-nya tidak kapital, jadi ini salah, dan juga tidak menggunakan tanda baca koma. Lalu selanjutnya kita ke pembuka surat. Nah, dalam pembuka surat yaitu harusnya disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan, harusnya si pelamar itu mencantumkan sumber iklan tersebut dan juga tanggal terbitnya dan juga jenis pekerjaan yang ia lamar. Nah, tetapi jika dengan inisiatif sendiri atau pengajuan sendiri, yaitu cukup dengan kata surat ini, melalui surat ini, dengan ini. Nah, itu bisa di awalannya di dalam pembuka surat. Tetapi kalau dalam pengajuannya berdasarkan iklan, yaitu dalam pembukanya langsung berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca. Contoh di Kompas tanggal 20 Januari 2010, perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Nah, ini benar. Tetapi dengan contoh yang kedua, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Ini salah karena tidak mencantumkan iklan, sumber iklan dan juga tanggal terbit iklan tersebut.
Nah, lalu kita menuju ke identitas pelamar. Dalam penulisan identitas pelamar, kata nama itu cukup huruf kecil, tetapi untuk nama orangnya contoh Raka Sinatria, R-nya itu harus kapital dan juga S-nya kapital. Nah, dalam penulisan tempat pun itu jangan menggunakan garis miring dan juga tidak disingkat. Tempat, koma, tanggal lahir. Nah, itu yang benar. Terus Cirebon, C-nya kapital karena menunjukkan suatu tempat. Lalu 25 Juli 1985. Ini benar. Alamat cukup kecil juga, kata alamatnya tidak menggunakan kapital ya. Lalu perumahan Mekarjaya. Nah, ini P dan M dan juga huruf J-nya itu kapital karena menunjukkan tempat. Lalu untuk contoh yang kedua ini salah ya. Nama dalam penulisannya yaitu kesalahannya dalam tempat tanggal lahir. Ini menggunakan garis miring dan juga disingkat. Harusnya tidak disingkat dan tidak menggunakan garis miring. Nah, itu. Lalu kita ke penutup surat. Dalam penutup surat yaitu huruf pertama dari kata sapaan itu harus kapital ya. Contoh, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Ini benar. Huruf pertamanya kapital. Lalu contoh yang kedua, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, ini kurang efektif karena atas perhatiannya, katanya itu ditujukan kepada siapa? Seharusnya atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah, itu yang benar. Lalu selanjutnya kita ke salam penutup. Dalam salam penutup seperti halnya salam pembuka, ya, dalam salam penutup yaitu menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu hormat saya, lalu diikuti tanda koma. Ya, huruf H-nya kapital. Nah, itu benar contoh yang pertama. Tapi contoh yang kedua, hormat saya, itu salah karena huruf H-nya menggunakan huruf kecil. Nah, tanda tangan dan nama pelamar. Nah, dalam huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital, tidak huruf kapital semua, dan juga tidak menggunakan tanda kurung, tidak digarisbawahi juga. Nah, contoh yang pertama, Raka Sinatria, R dan S-nya kapital. Nah, ini benar, tidak menggunakan tanda kurung. Contoh yang kedua, Raka Sinatria benar, Raka R-nya benar, tapi dalam S-nya itu harusnya kapital dan juga tidak menggunakan kurung. Apalagi contoh yang kedua, Raka Sinatria ini menggunakan kapital semua, pasti salah. Nah, untuk kalian lebih memahami dalam menganalisis unsur kebahasaan surat lamar pekerjaan, silahkan untuk tugas individunya dikerjakan, yaitu cari sebuah surat lamaran pekerjaan, lalu analisis unsur kebahasaannya seperti yang sudah dipelajari bersama. Lalu hasil analisis yang kalian kerjakan dikirim ke alamat email narji88@gmail.com dengan batas waktunya besok pukul 12.00. Ya, sekian pada pertemuan kali ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan dan juga keterampilan kalian semuanya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu menyajikan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Untuk itu tetap jaga kesehatan, tetap patuhi 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Audio Jungle.